mengenai fakta yang Bapak sampaikan ini didasari oleh keterangan yang disampaikan oleh saudara Ricky tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, katakan seperti itu. Dan tadi juga Bapak sudah kemukakan memang betul bahwa saya terlibat dalam tim asosiasi psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan saya juga melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi, dan informasi yang diberikan, keterangan diberikan kurang lebih seperti yang Bapak kemukakan. Nah, artinya di sini kita lihat ada keterangan yang berbasis memori. Nah, ketika kita bicara keterangan berbasis memori, kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah, sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kualitas keterangan yang rendah. Nah, yang kami lakukan dalam pemeriksaan psikologi forensik, kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat, sehingga kami berpikir, kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga, artinya patut diterima seperti itu, artinya keterangan yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada yang kedua berkaitan dengan detail-detail informasi yang disampaikan. Memang betul dari keterangan yang disampaikan oleh Ricky secara langsung kepada saya sebagai anggota tim pemeriksa, saya pikir saudara Ricky dia paham betul bahwa beliau secara usia dan kepangkatan adalah bisa dikatakan senior di antara perangkat yang lain yang ada di tim pimpinan mereka di Magelang tersebut. Nah, secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan, memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ kemudian kebingungan nih, apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Nah, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi saudara Ricky seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketika diawali bahwa ada suatu informasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan, ada kondisi tidak biasa. Karena ini kan diawali dari telepon dari ibu. Ya. Nah, ini kan suatu situasi kondisi yang tidak biasa, yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah yang lalu yang bersangkutan berespons, sehingga kemudian ketika dalam situasi spesifik tersebut, saya pikir karena didukung oleh potensi psikologi, artinya profil psikologisnya saudara Ricky, maka yang bersangkutan mengambil beberapa langkah atau karena yang bersangkutan ketika sampai juga dia sudah melihat ada situasi yang tidak biasa, kok ada semacam
saya bisa katakan konflik antara ada dua pihak ya, antara saudara J, saudara K, artinya Bapak kuat, lalu kemudian dia melihat ada emosi negatif di situ. Yang ini ada ART yang kemudian dalam kondisi emosi negatif, ada ibu dalam kondisi yang juga negatif, seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu putusan yang diambil dalam situasi ambigu, yang kemudian karena yang bersangkutan juga yang memahami bahwa sebagai senior atau sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin dalam tanda petik di antara perangkat tersebut, maka dia harus mengambil suatu tindakan tertentu. Baik, itu, selanjutnya fakta ini, saudara, masuk kepada kejadian. Jadi pada tanggal 8, saudara Ricky, Ibu PC sama Joshua, Rizal dan segala beberapa ajudan itu kembali dari Magelang ke Jakarta. Berangkat jam 10 sampai diperkirakan setengah 4 atau jam 4 sampai Jakarta. Jam 4 kurang, saudara Ali sampai di Jakarta di rumah Saguling. Dan kebiasaan kalau pulang dari luar kota itu dilakukan kelompok keluarga Sambo ini melakukan PCR. Tetapi karena saudara Ricky tanggung jawabnya sebenarnya dia bertugas di Magelang dengan kuat, dia tidak melakukan itu. Cuma dia karena ya dia yang bawa mobil aja gitu. Jadi setelah tidak berapa lama sampai di Saguling itu, dia dipanggil oleh Pak Sambo melalui katanya hati supaya datang menghadap ke lantai 3 di rumah Saguling. Di situ saudara Ferdi Sambo menyampaikan, kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang? Karena pertanyaan yang seperti itu, Ricky menyatakan, karena dilihat muka marah, saya tidak tahu Pak. Karena yang dia tahu kan hanya pertengkaran yang tidak dijelaskan apa. Jawab selanjutnya oleh Ferdi Sambo, bahwa ibu sudah dilecehkan oleh saudara Joshua. Dalam kondisi katanya menangis, marah. Kemudian dia minta saudara Ricky, kalau saya panggil Joshua, kalau dia melawan, untuk saya klarifikasi, berani nggak kamu backup, kemudian berani nggak kamu tembak Joshua? Jawaban dari Ricky Rizal adalah, saya tidak berani Pak atau Dan, karena mental saya tidak kuat. Kemudian dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi saudara ini yang apakah berbagai macam cara psikologi perasaan, dia diperintahkan atau diminta memanggil saudara Eliezer. Dia ucapan dari Ferdi Sambo, tolong panggil saudara Richard. Dan Sambo tidak menyatakan tolong panggil saudara Richard untuk dilakukan penembakan atau apalah, atau perencanaan lain, tidak disampaikan. Dengan kondisi yang perasaan seperti itu, turunlah saudara Ricky menghampiri saudara Richard. Padahal kondisi di bawah semua ajudan, ada Romer, ada Daden, ada yang lain. Tetapi kenapa kok saudara Ricky tidak ada kemampuan untuk menyampaikan rame-rame itu? Dia hanya berbisik atau menyampaikan kepada Richard, Richard, kamu dipanggil Bapak. Ada apa Bang? Nggak tahu saya. Yang saya mau tanyakan Pak, saudara Eliezer sudah dipanggil ke atas, dan saudara Ricky hanya nunggu juga di bawah, tanpa ada pembicaraan apa-apa dengan yang lain. Mungkin karena bingung dan kondisi itu. Saudara Ricky tidak mengetahui apa isi pembicaraan Sambo dengan Eliezer di atas. Tahu-tahu 20 menit atau 25 menit kemudian, pada saat Ricky Rizal dengan teman-teman melihat ada sinyal dari Daden, saudara Daden, untuk dengan Ibu Sambo mau ke rumah dinas untuk isolasi. Karena pengetahuan perasaan dia mau isolasi, dia yang bawa mobil saudara Ricky. Jadi belum ada pembicaraan, belum ada apa yang dia ketahui lebih lanjut. Tahu-tahu dia sudah naik bersama-sama
termasuk juga Joshua, termasuk juga Eliezer, ibu PC, dan Romer, bukan? Richard. Naiklah satu mobil yang jaraknya cuman mungkin 2 menit, 3 menit sampai. Sampai di sana Ricky Rizal parkir mobil. Kemudian nggak berapa lama duduk di garasi carport. Saudara Joshua di halaman di taman. Nggak berapa lama tahu-tahu saudara waktu turun memang Eliezer dan Kuat dilihat naik ke atas. Itu kemudian Kuat memanggil Ricky. Om ya panggilnya Om Ricky dan Joshua dipanggil. Kemudian kalau tidak salah ada Romer mendengar juga, Romer, kata Romer, dipanggil Bapak. Nah, jadi tidak hanya Kuat yang menyampaikan itu. Akhirnya Ricky juga manggil Joshua. Ya udah, karena dipanggil itu mungkin di pikiran kan katanya mungkin klarifikasi atau apa. Itu dalam pikiran Ricky Rizal. Makanya dia berjalan, tapi dia yang terakhir. Karena yang pertama yang masuk duluan, pertama Kuat tapi didului oleh Joshua, kemudian Kuat, saudara Ricky yang terakhir karena dia pakai sepatu, buka sepatu. Pada saat dia masuk, kondisinya Saudara penasihat hukum, saudara menerangkan itu semua. Langsung saja pertanyaannya. Kalau diminta untuk saksi ini untuk menilai berdasarkan keahlian. Saya maksudnya begini, kan kita menyampaikan fakta, minta pendapat. Iya. Sedikit lagi. Ya, tapi kalau saudara begini terus kan jadi ahlinya, jadi kan pendapatnya ahli apa, gitu ya, aja sampaikan. Sedikit lagi Mas. Silakan. Sedikit lagi Mas Aziz. Pada saat itu udah ada kejadian, langsung kejadian yang didengar oleh saudara Ricky adalah Sambo menyatakan jongkok. Kemudian mungkin Eliezer mungkin ada lagi yang dia dengar atau Kuat bagaimana, itu perbedaan yang dia terima. Dan terjadilah dia lihat saudara Ricky melihat Eliezer menembak beberapa kali. Kemudian ada jeda, dia mendengar dari HT apakah dari Romer atau siapa, dia dalam kondisi goncang berbalik arah keluar ke dapur melihat, tetapi karena tidak ditemukan Romer dia balik lagi ke dalam. Dia tidak melihat Sambo menembak, tapi pada saat itu dia hanya melihat Sambo. Dalam kondisi ini saya mau bertanya kepada ahli, kan banyak yang saya sampaikan itu. Pertama, kira-kira dari segi psikologis, apa yang menyebabkan saudara Ricky dalam kondisi seperti itu tidak berani menyampaikan apa yang dia pernah dengar dari Sambo kepada Ricky itu, kepada Eliezer maksudnya, atau kepada nyampaikan kepada Joshua. Suasana batin apa yang kira-kira dia tidak berani menyampaikan, atau tidak sampailah apa pendapat ahli itu. Baik, terima kasih Bapak penasihat hukum. Saya pikir memang saya setuju dengan Bapak Hakim Ketua bahwa terlalu banyak fakta yang Bapak sampaikan dalam sekaligus gitu ya. Sehingga Nanti kita saya juga artinya lebih berpikir lebih baik, mohon izin jika kemudian satu persatu. Karena artinya memang betul secara umum saya katakan bahwa memahami suatu tingkah laku ini, tingkah laku yang kompleks, yang kemudian memahami tingkah laku kompleks tidak bisa hanya kita berdasarkan kepada satu faktor saja. Artinya misalnya kepribadian saja. Kepribadian tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak atau bertingkah laku tertentu. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin apa yang Bapak mau fokuskan tingkah laku yang mana terlebih dahulu? Kenapa dia tidak berani menyampaikan apa yang dia diterima dari Ferdy Sambo? Ya. Apa karena ada kekhawatiran, ketakutan atau apa? Atau mungkin membahayakan dirinya juga? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan juga keterangan yang diberikan oleh saudara Ricky kepada saya ketika saya melakukan kepada saya dan tim ketika kami melakukan pemeriksaan psikologi forensik mengenai tema-tema yang Bapak sebutkan ini juga sesuatu yang diutarakan oleh yang bersangkutan. Nah tadi kami sebagai psikolog membedah atau menganalisis, memahami suatu tingkah laku ini, kita harus melihat dari ada begitu banyak faktor yang melatar belakangi seseorang bertingkah laku tertentu. Nah, secara umum ada seorang teoritikus yaitu namanya Albert Bandura, dia mengemukakan bahwa tingkah laku individu ini ada faktor yang
saling mempengaruhi, ada faktor interaksi antara 3 hal ya, yang dia mengemukakan dengan triadic reciprocal causation. Jadi triadic karena ada 3 hal, reciprocal ini saling timbal balik mempengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama adalah faktor behavior itu, jadi tingkah laku itu. Lalu yang kedua adalah faktor person, faktor individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah faktor environment, faktor konteksnya, lingkungannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan B yang tadi Bapak ingin saya analisis adalah tingkah laku yang bersangkutan saudara Ricky untuk tidak memberitahu gitu ya kepada rekan kerjanya tentang apa percakapannya gitu ya yang diperoleh dari pimpinannya Pak Sambo. Nah, yang pertama saya pikir saya akan mulai dulu, jadi itu faktor B-nya, saya akan mulai dari faktor lingkungannya atau environment-nya. Saya pikir kita perlu memahami atau melihat tentang bagaimana relasi antara pimpinan dan atasan. Bahwa mereka semuanya ini ada dalam suatu konteks yang saya katakan high power distance. Jadi ada jarak kekuasaan yang tinggi antara pimpinan yang saya pikir semua perangkatnya ini menyadari betul, tahu betul bahwa pimpinannya ini adalah suatu jenderal bintang 2, salah satu pimpinan tinggi di kepolisian, sedangkan mereka ini dari segi kepangkatan, kalau saya tidak salah saudara Ricky di Bribka ya, jadi artinya ada banyak level jenjang yang kemudian di antara mereka. Nah, kalau kita melihat konteks tadi lingkungan organisasi atau kemudian situasi relasi unit sebagai unit analisisnya, maka kemudian dengan jelas kita melihat bahwa relasi mereka ada dalam satu konteks yang high power distance yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks high power distance tersebut para anggota yang ada di dalamnya terutama yang lebih rendah ada suatu katakanlah sosialisasi ya dan kemudian terus dihidupkan, dijalankan bahwa seorang anggota atau seorang anak buah mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diinstruksikan oleh atasan pertama. Lalu kemudian saya pikir juga dalam suatu unit kerja yang cukup intens yang selama ini terbangun ada semacam suatu pemahaman bahwa masing-masing punya tugasnya masing-masing. Dan kemudian yang kemudian bisa dikatakan menjadi suatu ya norma yang kemudian hidup di dalam lingkungan unit kerja tersebut adalah ya tadi ya masing-masing punya fokus tugasnya dan kemudian ya tidak perlu mencampuri urusan satu sama lain. Itu salah satu hal yang saya pikir patut kemudian kita diduga juga hal itu berlaku dalam lingkungan kerja tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kemudian saya pikir konteks relasi ini pun juga yang khas yang kami temukan dari hasil menurut saudara Ricky ini juga beliau ini dan juga teman-temannya memang ada tema yang konsisten. Mereka mempersepsikan bahwa atasan ini sangat baik, sangat positif memperlakukan mereka ini sebagai keluarga. Jadi artinya di satu sisi dia adalah atasan, pimpinan yang dihormati, disegani, tetapi juga ditambah ada kualitas yang sangat positif sebagai pimpinan yang memperlakukan kami ini sebagai keluarga gitu Pak kira-kira. Nah, itu faktor environment-nya, lingkungannya. Lalu faktor personnya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat saudara Ricky, disitulah salah satunya adalah faktor kepribadian yang kemudian mempengaruhi. Tapi tidak hanya kepribadian juga, tapi bagaimana kemudian pola pikir yang bersangkutan, pemikiran yang berkembang, interpretasi terhadap situasi itu juga mempengaruhi tindakannya. Nah, kalau berkaitan dengan saya pikir yang menarik yang dari sejak awal ada informasi menurut keterangan Ricky, ada informasi yang disampaikan oleh pimpinannya tadi yang dipersepsikan dengan persepsinya itu adalah bahwa yang pertama ada suatu peristiwa negatif yang terjadi, ya. Ada kondisi yang negatif dialami oleh istrinya dan kemudian sebagai orang yang ada di lokasi pada waktu-waktu yang dekat dengan peristiwa tersebut, maka kemudian yang bersasar Ricky Rizal memahami bahwa ya patutlah bahwa dirinya ditanyakan apa yang terjadi. Lalu yang bersangkutan menyampaikan beberapa informasi mengenai apa yang dilihatnya, misalnya bahwa dia lihat
ada semacam konflik antara Bapak Kuat dengan Saudara Joshua, seperti itu disampaikan. Lalu kemudian diberikan informasi, jadi menurut keterangan Ricky diberikan informasi bahwa ibu dilecehkan oleh Saudara Joshua, nah, seperti itu. Dia sendiri tidak melihat secara langsung tentang hal tersebut, tapi dia melihat rentetan peristiwa yang terjadi dekat-dekat hal tersebut. Nah, sehingga kemudian pada saat itu tadi ada beberapa interpretasi. Saya pikir interpretasi yang pertama adalah yang kami peroleh, yang bersangkutan menginterpretasikan bahwa pimpinannya dalam kondisi emosi yang negatif, terutama dalam kondisi emosi yang marah. Dalam kondisi kemarahan, yang bersangkutan tentunya menyadari betul bahwa ini pimpinan saya sedang marah, sehingga bisa saja ada sesuatu konsekuensi negatif yang akan dia peroleh, seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan permintaan, apakah yang bersangkutan kemudian untuk melakukan sesuatu, misalnya yang dari keterangan beliau permintaannya adalah menembak. Nah, hal ini yang bersangkutan dengan tegas mengatakan izin, saya tidak sanggup, saya tidak kuat mental. Nah, hal ini juga didukung oleh profil psikologis yang bersangkutan tadi, bahwa dia mampu memiliki suatu kondisi psikologis untuk berani mengatakan tidak, padahal kepada pimpinan yang posisinya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi permintaan ini pun juga bisa saya katakan di luar kompetensi dia, jadi di luar repertoar tingkah laku yang bisa dia lakukan. Memang betul bahwa Saudara Ricky ini dari wawancara saya peroleh juga dari yang bersangkutan langsung, memang dia anggota kepolisian. Tetapi setelah lulus SPN, yang bersangkutan bertugas di bagian lantas, terutama secara spesifik fungsinya regiden. Jadi saya mungkin memahami sebagai bahasa sehari-hari, tugasnya dia administrasi. Jadi bukan sesuatu yang dalam kesehariannya, bahkan dari pelatihan atau keseharian dia punya skill untuk menggunakan senjata, sehingga yang bersangkutan bisa untuk kemudian menolaknya. Kira-kira sampai situ dulu ya Pak ya? Ya. Mungkin. Baik, saya lanjutkan sedikit. Bahwa pada saat Ricky ditanya juga oleh penyidik, kenapa kok tidak sampaikan, paling tidak ada sesuatu hal yang mungkin banyak yang bisa berbuat. Dia bilang,